warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2. Saya sendiri Husnul Khotimah, ada Noperdia Pujianda, Syaradatul Hafizah, Moza Nabila, Ofriani, dan Dia Sekar Ayu. Di sini kami ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran Montessori dari Dr. Maria Montessori, beserta contohnya. Riwayat hidup Dr. Maria Montessori. Dr. Maria Montessori lahir di Italia pada tahun 1870 di Schiavale di Ancon, sebuah provinsi kecil di Ancon. Sebagai anak muda pada umumnya, Dr. Maria Montessori pun mempunyai minat dan bakat apalagi di bidang matematika, sehingga orang tuanya mengirimkan dia ke Roma ke kota besar untuk mendapatkan kelebihan pendidikan pada saat itu untuk ditanamkan dan dipelajari oleh Maria. Namun orang tua Maria menginginkan Maria menjadi guru, namun Maria Montessori memutuskan untuk menekuni bidang engineering. Namun bidang ini pun bukanlah kesukaannya, dan setelah perkenalan singkat pada bidang biologi, ia pun memutuskan untuk menekuni bidang kedokteran pada tahun 1896. Dia menjadi wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar Doctor of Medicine. Kemudian setelah lulus sekolah kedokteran, Maria bekerja di klinik psikiatrik Universitas Roma, dan pekerjaannya yang berhubungan dengan masalah cacat mental ini sangat membantunya dalam menongkos gagasan-gagasan pendidikan pada masa-masa yang akan datang. Sehingga yang kita ketahui pada masa-masa ini, zaman sekarang ini, Maria Montessori digunakan untuk pembelajaran PAUD. Pendidikan dan pemahamannya terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan kemampuan anak yang menderita cacat mental, sehingga ia mendirikan sebuah Casa de Bambini dalam bahasa Italia, atau Children's House dalam bahasa Inggris, yang didirikan pada tahun 1907 di Roma, yang diperuntukkan bagi anak-anak cacat mental ini dan berumur di bawah 5 tahun. Kemudian pada tahun 1909, sebagai hasil minatnya terhadap Casa de Bambini yang ia dirikan, Maria Montessori menerbitkan Science Pedagogic as a Applied to Child Education in the Children's House. Karya ini menarik masyarakat dan orang-orang Amerika yang memberi pertanggapan. Namun gagasannya segera mendapat kritik. Namun sebagian besar fakta bahwa bangsa Amerika juga telah mendapatkan bentuk pendidikan yang mapan dan tidak beranggapan bahwa latihan-latihan ekstensif untuk perkembangan anak lebih lanjut seperti tidak perlu bagi anak usia prasekolah. Kemudian Maria Montessori pun memberikan materi-materi pendidikannya membangkitkan minat spontaneous anak dalam belajar. Pada tahun 1915, Maria Montessori secara antusias diterima di Amerika. Setelah itu, ia kembali ke Eropa. Dia memberikan kuliah di beberapa negara dan juga menghabiskan banyak waktunya dalam penelitian lebih lanjutnya. Dr. Montessori meninggal dunia di Belanda pada tahun 1952 pada umur 81 tahun. Selanjutnya ada pandangan Montessori tentang anak. Menurutnya sangat menekankan ekstensi anak, dan ia juga menggagas konsep tentang self-construction dalam perkembangan anak. Menurutnya, Maria Montessori, suatu fase kehidupan di awal sangat berpengaruh terhadap fase-fase kehidupan selanjutnya. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman yang ia alami oleh seorang anak di kehidupan awalnya sangat berpengaruh terhadap kedewasaannya kelak. Begitupun juga perlakuan yang didapat oleh anak sejak kecil akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Kemudian pandangan Montessori pun dapat dipahami melalui konsep-konsepnya. Ada anak mengkonstruksi sendiri perkembangan jiwanya, masa-masa sensitif, jiwa penyerap, hukum-hukum perkembangan. Di sini anak mengkonstruksi sendiri perkembangan jiwanya, di mana anak dapat mengembangkan jiwanya dalam segi perkembangan yang ada dalam dirinya untuk menguatkan yang ada pada dirinya. Masa-masa sensitif, di mana masa-masa sensitif itu bagi anak akan mempelajari apa yang ia lihat dan apa yang akan ia tiru di kemudian hari untuk pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa harus menstimulasi perkembangan anak
dan jiwa penyerap. Anak-anak mudah meniru, mudah menyerap apa yang ia dapat dan apa yang ia lihat. Maka dari itu, sebagai orang dewasa juga harus memperhatikan sikap dan perilaku kita untuk menstimulasi dan perkembangan anak. Ada hukum-hukum perkembangan. Di sini hukum-hukum perkembangan adalah bagaimana kita mengembangkan perkembangan yang ada pada diri anak melalui hukum-hukum yang telah diterapkan dan disesuaikan dengan perkembangan anak-anak untuk perkembangan anak-anak di kemudian harinya. Kemudian ada masa-masa sensitif. Seperti yang dijelaskan tadi, masa-masa sensitif merupakan masa-masa yang harus distimulasi tertentu untuk perkembangan anak. Masa-masa sensitif yang diungkapkan oleh Maria Montessori adalah yaitu tentang lahir sampai 3 tahun, pikiran dapat menyerap pengalaman sensoris. 1,53 tahun perkembangan bahasa, 1, sampai 4 tahun koordinasi dan perkembangan otot minat pada benda-benda kecil, 2-4 tahun peneguhan gerakan minat pada kebenaran dan realitas menyadari urutan dalam waktu dan ruang, 2,6 tahun peneguhan sensoris, 3-6 tahun rawan pengaruh orang dewasa, 3,5-45 tahun menulis. 4-4,5 tahun kepekaan indera, 4,5-5,5 tahun membaca. Baik, selanjutnya sejarah metode pembelajaran Montessori. Metode Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter wanita Italia pada tahun 1870. Kemahirannya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran dan mulai bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Program Montessori didasarkan pada ide asli dari Dr. Maria Montessori, bahan dan metode yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari impoverished children di Italia. Metode Montessori adalah model kurikulum yang kedua dibuat tegas untuk pendidikan awal. Di Amerika Serikat saat ini terdapat variasi yang luas dan intensif dari prinsip-prinsip Montessori. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif atau pikiran mereka dalam lingkungan. Ada juga metode Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa dalam tahun-tahun awal seseorang anak mempunyai sensitif period masa peka. Dalam masa peka tersebut dapat digambar sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tetap pada waktunya. Selanjutnya yaitu ada prinsip dan konsep umum model pembelajaran Montessori. 1. Kurikulum. Kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Dasar pendidikan Montessori menekankan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan masa kebebasan. Yang pertama yaitu pendidikan sendiri. Anak-anak memiliki atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Anak lebih senang melakukan aktivitas daripada sekedar dihibur atau dimanja. Anak tidak pernah memikirkan bahwa belajar sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak akan selalu mencari sesuatu yang baru untuk dikerjakan, yaitu sesuai dengan memiliki tingkatan yang lebih sulit dan menantang. Selain itu,
Anak juga memiliki keinginan untuk mandiri. Keinginan untuk mandiri muncul dari dirinya sendiri. Keinginan ini tidak muncul dari rancangan pembelajaran di sekolah, tetapi juga muncul secara spontan yang merupakan dorongan batin. Dorongan batin ini sewaktu-waktu akan meminta pemenuhan dan pemuasan. Dorongan-dorongan ini sewaktu-waktu akan meminta alamiah ini akan memenuhi dengan memfasilitasi anak dengan aktivitas yang penuh kesibukan. Dalam kegiatan ini, anak sebaiknya tidak dibantu tetapi harus berlatih sendiri. Yang kedua yaitu masa PK. Masa PK ialah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa PK didatang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Guru memiliki kewajiban untuk mengobservasi munculnya masa PK dalam diri anak. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan menjadi hal penting dalam pembelajaran Montessori. Dalam pembelajaran ini, anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan membuat sesuatu. Dalam dunia seorang dewasa, indera penglihatan mendominasi di antara indera-indera lainnya dan sangat mudah untuk melupakan peran kunci dari semua yang dimiliki indera dalam perkembangan anak-anak. Bagi anak kecil, indera adalah alat pembelajaran alamiah pemikiran bagaimana seorang bayi menginginkan untuk mengeksplorasi objek baru dengan mulutnya, atau bagaimana jari-jari betita anak terus-menerus bergerak di permukaan objek baru. Inilah cara mereka meneliti dan menentukan dunia di sekitar. Montessori menyebutkan 3 ciri utama pelajar yang diberikan secara individual, yaitu yang pertama, ada pelajar yang diberikan harus singkat. Yang kedua, ada pelajar harus sederhana. Yang ketiga, pelajar harus objektif. Yang dimaksud dengan pelajar yang diberikan harus singkat, yaitu semakin banyak kata-kata yang tidak berguna harus dihilangkan. Semakin baik suatu pelajaran. Ketika mempersiapkan pelajaran yang akan diberikan, pendidik mesti mempertimbangkan bobot kata-kata yang akan diucapkan. Yang kedua, pelajar harus sederhana. Maksudnya yaitu kata-kata yang sudah dipilih dengan seksama harus yang paling sederhana yang bisa ditemukan dan mengacu pada kebenaran. Yang ketiga, pelajar harus objektif, yaitu guru tidak boleh menarik perhatian anak-anak pada dirinya sendiri sebagai guru, melainkan hanya pada objek yang diterangkan. Penjelasan singkat itu harus merupakan penjelasan mengenai objek yang akan dipelajari anak-anak. Yang kedua, ada pembelajaran. Menurut Montessori, membagi belajar dalam 3 hal, yaitu yang pertama ada tahap pertama, yang kedua ada tahap kedua, yang ketiga ada tahap ketiga. Yang dimaksud dengan tahap pertama yaitu pengenalan akan identitas. Contohnya, buatlah suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda itu. Yang kedua, ada tahap kedua, yaitu pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini untuk meyakinkan bahwa anak memahami. Yang ketiga, ada tahap ketiga, yaitu perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditujukan apakah anak-anak itu benar-benar ingat nama benda itu. Tujuan proses belajar tahap ketiga ini adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Dengan demikian akan membantu anak-anak untuk memahami dengan
lebih baik akan materi-materi yang disajikan kepadanya. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, metode pemberian. Yang dimaksud dengan metode eksperimen yaitu keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan dilakukannya. Dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan berpikiran dan bekerja secara sistematis. Yang kedua, ada metode demonstrasi, yaitu salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu bentuk, proses atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Yang ketiga, ada metode pemberian, yaitu tugas pemberian. Tugas dapat dilakukan melalui latihan-latihan. Nah, Montessori yakin bahwa melalui latihan-latihan yang diterapkan, anak pasti akan memahami perkembangan. Namun ia juga menekankan bahwa meskipun anak mengalami perkembangan, tidak berarti bahwa anak akan diberikan untuk berjalan sendiri, melainkan guru mengamati setiap perkembangan yang terjadi secara terus-menerus. Isi kurikulum meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, yaitu language and vocabulary, yang dimaksud dengan berbahasa dan kosakata, dan yang selanjutnya yaitu bagian B, fine motor, yaitu melalui motorik halus, dan poin C, gross motor, yaitu motorik kasar, dan selanjutnya perception. Perception itu disamakan seperti persepsi. Nah, ada untuk poin E, observasi. Observasi itu observation. Observation itu sama dengan observasi atau mengamati secara langsung. Untuk poin F yaitu particle life atau self-help, yaitu kehidupan partikel atau menolong diri. Nah, dan untuk poin G, primate. Selanjutnya yaitu poin I, sensory experience, dan poin J, dengan agamanya dan mulai melakukan peribaratan sederhana. Yang poin K, dramatic play atau song and finger play. Dan selanjutnya itu poin I, musik. Selanjutnya yaitu ada penilaian. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian dilakukan dengan teknik observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar menurut model Montessori bukan mengoreksi, melalui teach by teaching, not by correcting. Maksudnya adalah maksud dari teach by teaching, not by correcting, yaitu mengajar dengan mengajar, bukan dengan mengoreksi. Adapun penilaian yang dilakukan guru diantaranya yaitu usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagai adanya. Jadi guru itu menghargai apa yang dihasilkan atau yang dikerjakan oleh anak. Jadi sebagai guru kita harus menghargai apapun bentuk hasil karya dari anak. Selanjutnya yaitu poin B, rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, dan C, dipicu kompetensinya. Jadi sistem pembelajaran dari Montessori yaitu rapor untuk anak atau siswa tidak menggunakan sistem ranking atau seperti angka, bukan seperti rapor yang kita temui seperti biasa. Untuk selanjutnya yaitu dengan poin C, tidak mengenal sistem hukum dan imbalan atau reward and punishment, yaitu penghargaan dan hukuman. Jadi tidak ada di sini
di model pembelajaran Montessori tidak ada mengenal atau melakukan atau memberlakukan sistem hukuman atau imbalan atau sama dengan sistem penghargaan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, ketika anak berhasil, jadi anak tidak diberikan suatu penghargaan, dan ketika anak melakukan suatu kesalahan tidak akan diberikan hukuman. Untuk slide selanjutnya yaitu sarana atau media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran ciptaan Montessori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama ditujukan pada pengembangan alat-alat indera. Jadi, model pembelajaran Montessori yang disebut dengan penekanan untuk alat-alat indera jadi digunakan untuk seperti mata, telinga, dan lain-lain. Sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan Montessori yaitu alat permainan panca indera. Jadi seperti alat permainan panca indera itu bisa merangsang penglihatan dan pendengaran anak. Ada beberapa alat permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan panca indera. Yang pertama, alat permainan untuk indera penglihatan. Untuk melatih daya penglihatan dapat digunakan beberapa macam alat. Yang kedua, alat untuk indera peraba atau perasa. Untuk melatih indera perasa digunakan papan yang dibagi menjadi kotak-kotak. Kotak-kotak ini diselingi halus dan kasar. Dan yang ketiga, alat-alat untuk indera pendengaran. Dan yang terakhir, alat untuk indera penciuman. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori model, yaitu maksudnya metode pendidikan yang diperkenalkan oleh seorang penganut agama Katolik. Metode Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori, seorang dokter wanita Italia pada tahun 1870. Kemahirannya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran dan mulai bekerja di sebuah klinik psikiatri Universitas Roma. Dan yang terakhir ada pembelajaran Montessori, yaitu pendekatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan anak secara alami. Model pembelajaran Montessori mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan sekitar dengan baik. Di sini ada beberapa macam, yaitu 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program. Antara lain, yaitu yang pertama, menghormati anak. Yang kedua, menyerap pikiran anak. Yang ketiga, periode sensitif. Dan keempat, lingkungan yang siap. Dan yang terakhir, autodequation atau jati diri pendidikan. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Montessori. Adapun di sini kelebihan, terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harta material yang sangat mahal, sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Adapun yang dimaksud dengan terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Yang dimaksudnya itu bersifat individu sehingga memerlukan rasio yang sangat besar perbandingannya antara guru dan murid. Yang kedua, adapun yang dimaksud dengan memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harta material yang sangat mahal, sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Yang dimaksudnya itu kita harus memerlukan media pembelajaran yang sangat berarti sehingga harganya harus terjangkau oleh sekolah-sekolah umum.
Yang ketiga, adapun maksud dari pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru sekolah umum. Itu yang dimaksudnya penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori itu sangatlah mahal dan guru-guru harus bisa menjangkau konsep dari pendidikan tersebut di sekolah umum. Adapun juga implikasi model pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori tidak hanya diterapkan pada sekolah Montessori. Ada beberapa sekolah di luar sekolah Montessori menggunakan pendekatan ini dalam kurikulum dan pembelajarannya walaupun tidak secara utuh. Selain kurikulum Dignas, program pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut bersumber pada kurikulum lainnya, yaitu kurikulum Montessori Scientific Pedagogy as applied to child education in the children's house. Adapun yang kedua, The Creative Curriculum for Early Children ditulis oleh Diane Trister Duge dan Laurence Colker dari Teaching Strategies. Adapun yang keempat, Complete Early Childhood Curriculum Research Success Oriented Learning Experience Full and Children disusun oleh Mary Sebut dan Bonnie Neumann Bogen dari The Center for Applied Research in Education, Westnedge, New York. Leadership Life Skill Curriculum disusun oleh karya tim dari karya Cendekia. Adapun implikasi mode pendekatan Montessori, yaitu penjelasannya tidak hanya diterapkan pada sekolah Montessori saja. Adapun dari sekolah Montessori yang menggunakan pendekatan dalam kurikulum pembelajaran yang secara utuh. Terima kasih. Montessori education emphasizes individual learning in a collaborative environment. Children learn at their own pace, following their own interests, while functioning collaboratively within the 3 to 6-year-old class. Entering the classroom, the 3-year-old feels a connection between home and school. Engaging in real work activities, preparing food, polishing silver, scrubbing a table, learning to sew, gives a sense of confidence and independence. This area of the Montessori curriculum is called Practical Life. It's designed to allow the child to function autonomously, giving attention to refinement of movement. Melipatnya juga ada tekniknya Bapak Ibu, ya. Karena tadi balik lagi, setiap benda, setiap aparatus di dalam Montessori itu memiliki tujuan, ya, memiliki makna sendiri. Ini saya akan kasih lihat how to fold up the table mat. Bagaimana cara melipat table mat-nya, ya. Is anything wrong here? No? Oh, okay. Alright. I'm going to show you how to fold up the table mat. Saya akan kasih tunjuk Bapak dan Ibu bagaimana cara melipat taplak meja. Perhatikan tangan saya ya. Oke, saya ulangi satu kali lagi. Ini akan saya ajarkan kepada anak saya, kepada siswa saya. Saya akan ajarkan kamu bagaimana cara melipat table mat. Biar lipatan kamu itu rapi, ya. Penggunaan alat itu maka disusunnya berikutnya, ya. Kita lakukan tahap per tahap. Ini contoh. Ya, ini ada gelas,
tangkai, satu tidak memakai tangkai. Dalam konotasi anak usia dini, yang paling sulit itu adalah yang tidak memakai tangkai, karena dia akan mengerahkan seluruh jemarinya untuk menggenggam ini. Tetapi gelas yang memakai tangkai, dia hanya perlu seperti ini. Ya, maka gelas yang memakai tangkai harus diperkenalkan kepada anak terlebih dahulu. Ya, nah kemudian ya selalu dimulai dari kiri ke kanan. Ini kalau saya begini posisinya ya ini sebelah kiri. Jadi posisi alat ini tuh ada di sebelah kiri ya. Ini konsep yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Nah, kemudian jenis biji-bijian ya. Ini ada 2 biji di dalamnya, bisa di center ya. Yang pertama itu ada biji kacang merah, yang kedua itu ada biji jagung. Ternyata biji kacang merah ini setelah dilihat itu lebih besar daripada biji jagung. Maka yang harus diperkenalkan ya, biji jagung ini karena ukurannya lebih besar pasti lebih gampang untuk dikerjakan oleh anak ya. Biji kacang merah dulu yang ditaruh. Nah, biji jagung ini karena lebih kecil-kecil ya dan lebih sulit saat dituang, bisa jadi jatuh atau tumpah dan anak-anak lebih sulit membersihkannya, ya maka ditaruh setelah biji jagung ya. Kalau beras bagaimana Mbak? Ada lagi beras? Ada. Kami punya beras di sini ya. Kalau beras berarti tingkat kesulitannya lebih sulit lagi. Nah, beras menyusul berikutnya karena ini lebih sulit tingkatnya ya. Kalau tepung bagaimana? Tepung lebih sulit lagi. Setelah beras baru adakan tepung. Kalau air bagaimana? Ini ada air. Ya. Air berarti pemakaian jenis menuang yang lain ya. Maka ditaruh berdasarkan tingkat kesulitannya dan setiap pekerjaan yang ada airnya ya, upayakan ada sponge di dalamnya. Ya. Kalau Bapak Ibu bilang, "Ih, kegiatan airnya nanti banyak ya, sponsnya tinggal dipotong 2 nggak apa-apa." Ya. Nah, ini tingkat kesulitannya agak sulit kan? Karena menuang air ke dalam kontainer, 2 kontainer yang sama. Nanti ada exercise lagi ya, bisa diganti lagi. Menuang air ke dalam 2 kontainer yang berbeda. Kalau tadi saya tulis ini sama, ya. Ini menuang air dengan 2 kontainer, kedua kontainer yang berbeda. Ini kalau orang dewasa bilang exercise-nya sederhana sekali, nah it's very simply, gitu kan, gampang sekali buat kita. Tapi kalau buat anak, ini sangat sulit sekali. Bagaimana menyamakan air ya ke dalam gelas kontainer yang sama ini, ukurannya sama nantinya, ya. Nah, ini airnya, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau air yang putih saja, boleh dikasih air berwarna. Tapi kalau khusus untuk anak usia dini, ya. Kalau khusus untuk anak usia dini, ya, mungkin mesti dikasih sirup ya, karena takutnya nanti dia tuang ke sini terus dia minum lagi anaknya, ya. Nah, kalau saya cukup pakai pewarna makanan sedikit, ya, saya taruh di sini. Nah, begitu juga dengan kegiatan sendok, kita lihat ya, ini bagaimana tingkat kesulitannya. Ini ada 2 sendok, ya, ada 3 sendok malah saya keluarkan di sini, ya. Ada sendok kecil, sendok pertama kecil tapi bentuknya melengkung, sendok dewasa. Nah, kalau dalam konotasi kita ini gampang sekali. Tapi ini anak-anak sangat sulit sekali. Nah, ini ukuran kecil yang biasa mereka pakai. Ini ukuran kecil juga, tapi bentuknya melengkung. Nah, tingkat kesulitannya yang mana? Di sini Anda perlu logis memilihnya. Jangan ya memilih sebuah media, melihat tingkat kesulitan sebuah media berdasarkan persepsi kita orang dewasa, tapi masuklah ke dalam persepsi anak usia dini itu sendiri ya. Karena kalau orang dewasa ini gampang, tapi bagi anak usia dini this is very difficult, ini sangat sulit sekali ya. Jadi harus logis. Nah, sama dengan biji-bijian tadi juga begitu ya. Nah, ini ada exercise juga ya. Ini kita sebut dengan opening dan closing bottle. Ya, ini kegiatan sehari-hari biasa kan anak-anak lakukan ya. Membuka, menutup botol, mulai dari botol yang kecil dulu. Nggak mungkin saya kasih langsung botol kerupuk segede apa gitu ya, karena akan sulit buat anaknya nanti. Nah, latihannya yang kecil-kecil dulu ya. Sesuaikan semua benda itu dengan ukuran anak. Tapi bendanya real, jangan ditaruh benda mainan. Ini semuanya real di sini ya, jangan benda mainan yang ditaruh. Nah, kemudian ada exercise lagi. Nah, ini exercise yang care of self tadi, ya. Ini ada sisir, ya. Ada sisir, ada kaca. Ya, ini ada kaca ini, tapi kacanya kecil. Kalau mau di rumah, Mbak, saya punya kaca yang lebih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.